Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. فصل في شروط وجوب الصوم وشروط وجوب صوم رمضان الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم ويؤمر به الصبي والصبية إذا أطاقا ل7 سنين ويضرب على ترك ل10 ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد ولمنقذ حيوان مشرف على الهلاك ويبدون كلهم ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من أضطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا عن الولد وعلى من أخر القضاء بغير عذر وجب مع القضاء الفدية ومن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, masih berkaitan tentang yang terakhir kemarin, hal-hal yang syarat sahnya puasa. Walaupun masuk di dalamnya hal-hal yang membatalkan puasa, karena kalau nggak sah berarti apa? Batal puasanya. Dimasukkan oleh beliau dari pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kemarin telah kita selesaikan definisinya, kemudian hukumnya, kemudian tanda masuknya bulan Ramadan, kemudian masuk kepada hal yang berkaitan tentang syarat sahnya puasa Ramadan. Dan kemarin saya katakan masalah matlak yang saya masih belum ketemu dalilnya, ternyata ada di kitab ini. Jadi kalau satu negara dipimpin oleh satu pemimpin, kita sekarang zaman presidenan, dulu zaman kerajaan, yaitu semua wilayah yang di bawah pemerintahan tersebut dijadikan satu matlak. Walaupun negara yang berbeda dengan pemerintahan kita, kalau dia dekat dengan kita dan tidak kelihatan, dia boleh mengambil hitungan matlaknya dengan negara yang berdekatan dengan dia. Seperti kita Malaysia. Kalau Malaysia nggak ngelihat, kita ngelihat, wajib Malaysia untuk mempertimbangkan daripada matlaknya sesuai dengan apa yang dilihat oleh negara kita. Itu tapi kembali kepada pemerintahan mereka. Tapi satu negara kalau sudah dipimpin oleh satu presiden atau kerajaan, maka seluruh wilayah pemerintahannya itu dijadikan satu matlak. Itu baru ketemu ketika kita ngulang-ngulang di dalam kitab ini. Kitab yang sederhana tapi ternyata ada juga pembahasannya. Kalau kita baca hawasi udah nggak males banget gitu, panjang-panjang. Tapi ternyata di dalam syarahnya di sini, penjelasan di sini disebutkan tentang hal tersebut. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang hal yang membatalkan atau syarat sah puasa. Yang pertama adalah berhubungan badan atau jima senggama di bulan suci Ramadan, yang kemarin kalau sengaja batal puasanya dan mewajibkan kafaratul udma, tentu dengan syarat-syaratnya. Karena kafaratul udma nggak langsung begitu aja, ada syarat 8 dan tidak kita bahas di sini. Ada syarat kafaratul udma bagi orang yang melakukan hubungan badan senggama di hari puasanya. Di hari puasanya di bulan Ramadan saja, tidak puasa wajib yang lainnya. Hanya di bulan puasa Ramadan saja. Itu kafaratul udma yang kemarin saya sebutkan dua diantaranya, karena yang pertama kayaknya nggak mungkin ada, itqu raqabatin mu'minah, melepas budak perempuan daripada orang yang beriman dan nggak ada perbudakan. Yang kedua adalah saumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tentu juga dengan syarat-syaratnya. Bagi orang yang tidak mampu menahan syahwatnya dan melemahkan dirinya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh kepada urutan yang ketiga, it'amu sittina miskinan fi kulli miskinin muddun, memberikan makan
memberikan makan 60 orang miskin, satu orang miskinnya 1 mud. Itu kemarin telah kita bahas. Kemudian anil istiqa'ah, yang kedua muntahkan dengan sengaja, nyari muntah kalau kita bilang, berbuat kesengajaan untuk memuntahkan dari barang yang kita makan. Kemarin kita sudah jelaskan kalau sengaja balik atau tidak balik itu makanan batal. Tapi kalau nggak sengaja dengan syarat semua yang dikeluarkan dimuntahkan keluar lagi tanpa ada yang balik ke dalam. Kalau ada yang balik ke dalam maka batal puasanya. Kemudian yang ketiga kemarin masukkan sesuatu ke dalam jauf. Jauf kemarin 2 bagian, kepala dan perut. Walaupun dada dimasukkan ke dalam makna jauf, karena termasuk bagian untuk pengobatan. Yang satu sebagai asupan makan perut, yang kedua sebagai pengobatan, yaitu syaraf daripada kepala kita, otak kita. Obat kemarin juga telah kita bicarakan tentang masalah yang berkaitan tentang suntikan. Kalau suntikannya gunanya untuk memberikan asupan seperti vaksin apa namanya yang dikasih air itu namanya infus untuk mengenyangkan perutnya, asupan perutnya batal. Tapi kalau suntikannya sifatnya kepada otot, hanya lokal saja, tidak batal. Apabila suntikannya masuk ke otak atau ke dalam perut, batal. Itu khulasahnya, itu ringkasannya. Kemudian kemarin masuk ke dalam masalah yang terakhir kita akan bahas di sini, wa yuftiru bi khurujil manihi, dan batal dengan keluarnya mani secara mutlak. Secara mutlak dengan pandangan, dengan pikiran. Kalau keluar mani batal. Yang nggak batal tidur keluar mani, itu aja. Kalau kita bilang mandi basah, tidur keluar mani. Kalau dengan seperti yang disebutkan dengan ciuman, kemudian mubaja'ah, berpelukan, itu semuanya dengan keluar mani batal. Tanpa keluar mani tidak. Walaupun khilaf masalah hal yang mengharamkannya. Kalau tidak sampai mengeluarkan mani tidak diharamkan ciuman dan mubaja'ah. Tapi kalau sampai mengeluarkan mani haram hukumnya dan membatalkan puasanya. Kemudian nazarin la bi fikrin wa nazar, tidak hanya dengan sekedar mikir tapi nggak keluar mani. Mandang juga tidak keluar mani. Walaupun kata ulama ada dua, kalau dia dengan berpikir biasanya keluar mani, batal. Kebiasaannya dia, hanya dengan berpikir aja keluar mani, batal puasanya. Dia berpikir pikiran yang kotor saat bulan puasa Ramadan. Ini orang nggak ada kerjaannya. Begitu juga nazar, juga mandang. Kalau pandangannya menyebabkan keluar mani, tadi batal pastinya. Atau ada gerakan akan keluar mani, kemudian diterusin mandangnya, batal juga. Walaupun hanya sekedar memandang aja, tidak membatalkan. Tapi kalau sampai dia rasa ada yang akan keluar mani dan diteruskan pandangannya, batal puasanya. Ringkasnya, semua yang menyebabkan keluar mani, baik dengan cara apapun kecuali tidur tidak membatalkan puasanya. Wa syartu sihhati shaumi aidan, dan syarat sahnya puasa pula al-Islam. Keluar dari kata Islam orang kafir, orang murtad, tidak sah puasanya. Wal aqlu, dan orang berakal. Keluar dari kata berakal adalah orang gila. Gila walaupun sebentar dia batal puasanya. Ada 2 pendapat di dalam igma dan syukur, pingsan dan mabok. Kalau pingsan dan mabok, menyeluruh waktunya dari fajar sampai maghrib pingsan, dia nggak bangun-bangun, itu tidak batal puasanya di dalam madhabnya Imam Romli. Di dalam
Pendapat yang lain, kalau disengaja tidurnya, kalau dia disengaja pingsannya, disengaja maboknya, sebelum naudzubillah dia melakukan hal-hal yang memabukkan sebelum fajar, dia udah mabok, kemudian waktu fajar masuk dia masih mabok, walaupun sebentar maboknya, batal puasanya. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak, Imam Romli mengatakan batal walaupun sebentar. Kenapa? Karena sengaja dia berbuat mabok, berbuat pingsan. Tapi Imam Ibn Hajar mengatakan tidak, kecuali tetap dia harus menyeluruh waktunya sepanjang harinya dia mabok dan pingsan. Ada yang terakhir pendapat yang kuat di dalam pendapat Al-Irsyad, di dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar juga mengatakan harus dengan dua ciri tadi. Satu, dia sengaja, yang kedua menyeluruh waktunya. Baru itu dinamakan batal puasanya. Kalau dia nggak sengaja dan tidak menyeluruh, pingsannya dan mabuknya tidak membatalkan puasanya. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Kalau tidur nggak? Tidur walaupun ya makruh. Nggak ada nilainya dari subuh tidur sampai maghrib, enak juga tuh puasa gitu. Nggak membatalkan puasa, tapi ya nggak ada nilainya puasanya. Nilainya tidur. Kan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, walaupun hadis dhaif bisa dipakai, tapi nggak mungkin untuk dari fajar sampai maghrib itu bahasa. Tidurnya sebentar aja untuk mengembalikan energinya, ibadah. Karena bulan puasa Ramadan tadi itu bulan kita menanam rasa takut kepada Allah yang tinggi, menanam rasa kerinduan dan harapan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan, karena Ramadan bisa jadi positif buat kita, bisa jadi negatif buat kita. Bisa jadi kebahagiaan buat kita, bisa jadi kesedihan buat kita. Bisa jadi kesenangan buat kita, bisa jadi kecelakaan buat kita Ramadan. Makanya didoakan oleh Nabi, Allahumma sallim min Ramadan wa sallim min Ramadan minna. Ya Allah, selamatkan Ramadan dari kami dan selamatkan kami dari Ramadan. Karena apa? Ada yang negatif dari Ramadan, orang-orang yang tidak sama sekali mengharap, tidak sama sekali takut, dia tutup hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak minta ampunan, enggak minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasa aja bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan sama aja. La ilaha illallah. Dan ini udah mulai keranjingan di negeri kita. Kalau masuk mal-mal orang udah biasa aja. Buka, makan, wah maksiat di situ. Udah biasa aja mereka melakukannya hal-hal seperti itu. Na'udzubillah min ghadabillah. Ini orang yang mendapat nilai-nilai negatif dari Ramadan, kesengsaraan yang dikatakan oleh Rasulullah, wailun man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa in lam yughfar fi Ramadan famata. Orang celaka yang dapetin Ramadan enggak dapat ampunan Allah. Kalau enggak dapetin di bulan Ramadan, kapan lagi? Segitu dahsyatnya rahmat diturunkan, segitu dahsyatnya ampunan Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, segitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang tadi tidak akan mampu. Jangan kita, seluruh bumi Allah, bahkan seluruh alam semesta Allah enggak mampu menampung daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang kecil, manusia yang sangat kecil dibanding dengan makhluk-makhluk besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wal aqlu wan naqa'u 'anil haidi wal nifasi fi jami'in nahar. Bersih dari haid dan nifas seluruh daripada waktu siangnya. Seluruh waktu siangnya dalam keadaan haid dan nifas. Beda dengan orang yang baru datang nifas. Baru datang nifas di waktu siangnya. Dia lah puasa. Tahu datang nifas atau datang haidnya, dia buka nggak boleh berpuasa, dia wajib dia buka puasanya, karena haram talabbusu bil ibadatil fasidah, melakukan hal-hal ibadah yang dinilai rusak oleh agama. Orang sholat haid, orang nifas sholat, orang haid puasa, orang nifas berpuasa, itu ibadahnya fasidah, dilakukan haram dia melaksanakannya. Walaupun gobok salat. Yang boleh gobok puasa. Umirna bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah, kata Sayyidatuna Aisyah. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar puasa, tidak diperintahkan untuk membayar
salat. Wa yahrumu shaumul idain wa ayyamit tasyrik. Ini yang kemarin yang kita masukkan dalam hukum kemarin ya. Haram berpuasa di 2 Id, Idul Fitr dan Idul Adha, wa ayyamit tasyrik, dan hari 11 12 Dzulhijjah namanya ayyamut tasyrik. Wa yauma shaumin nisfil akhir min Sya'ban. Wa yahrumu shaumin nisfil akhir min Sya'ban. Dan haram puasa bagian pertengahan akhir dari bulan Sya'ban kalau tidak diikuti dengan hari 15-nya kemarin. Kita puasanya 16, 17, 18 Sya'ban haram. Kalau dipakein 15 boleh. Kecuali dia bayar kafarah. Kecuali dia bayar nazar. Kecuali dia bayar qadha, boleh. Walaupun 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban boleh dia bayar kafarahnya, nazarnya, qadhanya. Tapi kalau dia sengaja-sengaja puasa sunnah, dimulai dari 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, tidak dibolehkan, diharamkan. Kalau diikuti dengan 15, dimakruhkan. Walaupun sah puasanya, tapi ketika ada yang batal, 15, 16, 17 batal, udah nggak boleh lagi dia puasa. 17 batal, nggak boleh dia puasa 18-nya, 19-nya, kecuali tadi, bayar qadha, bayar nadar, bayar kafarah. Illa li nadrin aw qadha'in aw kafaratin aw wirdin, katanya. Ini dia. Kecuali puasa nadar, puasa bayar qadha Ramadan yang telah ditinggalkan, au kafarah, bayar kafarah yang kita tinggalkan, puasa dengan bayar kafarah uzma dengan berhubungan badan tadi, itu belum bayarnya, atau kafarat-kafarat yang lain yang mewajibkan puasa, itu juga ya dibayar walaupun udah lewat pertengahan nisfu Sya'ban, bayar. Au wirdin, atau dia biasa puasa Senin Kemis, biasa puasa Daud, dia mau terusin, boleh kata ulama. Kalau memang sebagai kebiasaannya, tapi afdalnya tidak dilakukan karena untuk persiapan merasakan daripada girangnya masuk bulan suci Ramadan. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Pembahasan tentang syarat wajibnya sekarang. Definisi sudah, hukum sudah, tanda-tanda masuk Ramadan sudah, syarat sah sudah, sekarang syarat wajib. Beda syarat wajib dengan syarat sah. Walaupun hampir sama. Syurutu wujubi shaumi Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan. Al-Islam, yang pertama orang Islam. Enggak sah dan enggak wajib orang kafir. Beda dengan murtad. Tetap dia wajib. Kalau dia balik ke dalam Islam, maka hitungan yang dia tinggalkan ketika murtadnya harus dibayar. Kalau tadi syarat sah, nggak sah puasanya orang kafir, nggak sah puasanya orang murtad. Tapi ketika syarat wajib, orang murtad wajib tetap. Maknanya apa? Kalau nanti dia kembali ke dalam Islam, maka hitungan yang dia tinggalkan ketika dia murtad harus dibayar. Harus dia bayar puasa-puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan ketika dia murtad. Wal aqlu, yang kedua adalah orang berakal. Sama seperti yang tadi penjelasannya. Keluar dari kata berakal orang gila, kemudian orang pingsan dan orang mabuk. Wal bulughu, kemudian orang baligh, syarat wajibnya. Anak kecil enggak wajib. Perempuan laki anak kecil yang belum baligh enggak wajib, tapi diperintahkan oleh walinya. Walinya wajib memerintahkan sebagaimana perintah sholat, kiasnya juga perintah-perintah yang lain, yaitu puasa. Dibiasakan anaknya dari umur 7 tahun, kias kepada perintah sholat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, muru auladakum bis salati li sab'in, wadribu li tarkiha li 'ashrin, wa farriqu bainahum bil madaji'. Rasulullah mengatakan, perintahkan anak-anak kalian sholat di waktu umur 7 tahun, dan pukul dia dengan pukulan pendidikan, tidak melecetkan, tidak memberi memar, tidak mengeluarkan darah, hanya gertakan doang, pukulan gertak, mendidik. Dan nggak boleh sampai batasan aqallul hudud 20 pukulan, nggak boleh. Nggak boleh sampai daripada pukulannya sama seperti memberikan hukuman takzir orang-orang yang mabuk. 20 atau 40 kali, nggak boleh berlebihan, itu bukan ngedidik, itu nyakitin. Wa yu'maru bihas sabiyyu wal bulugh, yang orang baligh
keluar dari kata balik adalah anak yang belum balik. Tapi diperintahkan di umur 7 tahunnya wajibnya kepada orang tuanya. Dan dipukulnya pada umur 10 tahun. Dengan pukulan tadi ghairu mubarrah. Tidak mememarkan, tidak meleceti, tidak membuat bengkak tubuhnya si anak. Dan tidak boleh melebihi daripada kadar takzir, hukuman sanksi di dalam hukum Islam. Wa yu'maru biha sabi wa sabiyya wal qudratu 'ala shaum, dan kemampuan, orangnya mampu untuk puasa. Ada yang nggak mampu, orang tua yang rentak udah pikun, nggak bisa puasa. Nah, bagi dia keluarin 1 mud aja. Tapi kalau dia nggak mampu bayarnya udah selesai. Nggak wajib baginya. Walaupun sunnah bagi anaknya mengeluarkan dia mengeluarkan daripada bayaran fidyahnya orang tuanya yang tua rentak tadi. Orang tua nggak mampu puasa, udah pikun, dia boleh, nggak wajib karena dia. Nggak wajib dia berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Begitu juga anak zamin, orang yang kurus kering, bawa tubuh aja nggak bisa, diri aja nggak bisa dia. Nah, kurus banget. Nah, itu juga bayar fidyah aja sampai dia bisa melaksanakan puasanya, jadi dia sehat. Atau al-marid alladzi la yurja bur'uh, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya dengan berita dari seorang dokter yang adil, yang muslim, ini orang nggak bisa sembuh penyakitnya. Nah, dikategorikan seperti itu, penyakit ini nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka bagi dia nggak wajib puasa, boleh dia membayar fidyah. Tapi ingat fidyah itu di setiap hari. Setiap hari, karena belum jatuh wajib, kecuali sudah masuk hari berikutnya. Jadi setiap hari dikeluarkan fidyahnya. Nggak boleh dikumpulin. Nggak boleh dikumpulin langsung brek. Nah, harusnya dikeluarinnya setiap harinya. Karena kemungkinan orang itu meninggal. Begitu membayar aja 30, dia biarin cepat, dia bayar 30, keluarin sehari. Dia meninggal. Apa? Mesti minta balikin boleh. Yang hari-hari yang udah kebayar boleh dimintakan, jadi polemik itu, jadi masalah lagi. Wa yu'maru bihasabi wasabiyya idza ataga, dan diperintahkan anak kecil laki-laki dan perempuan kalau keduanya mampu. Kalau keduanya mampu, ya tentu dibiasain. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, sampai umur 7 tahun dia udah terbiasa. Kalau nggak dibiasain gimana mau mampu dia? Nggak dididik gimana dia bisa? Semuanya dengan dibiasakan. Bisa dari sini untuk umur 7 tahun. Walaupun tetap nggak boleh dipaksa, nggak boleh dibentak, nggak boleh dikerasin. Karena mereka memang saat-saatnya untuk bergembira, untuk melampiaskan kanak-kanakannya. Nggak ada yang setreng-setreng, jangan. Dia dibuat nyaman, dia dibuat senang dia dalam ibadah. Dibuat terbiasa dan merasakan kenyamanan dan kesenangan di dalam beribadah. Jangan dibuat rasa takut yang berlebihan, akhirnya dia jerahnya, takutnya ibadah karena marahnya orang tua, galaknya orang tua, pecutan orang tua. Akhirnya enggak, kalau udah itu akhirnya kesono-sononya bukan dididik itu. Takutnya dia kalau udah dia punya kemampuan lebih, dibalas ke orang tuanya. Na'udzubillah, itu dikatakan oleh ulama kita, jangan seperti itu dilakukan anak kita. Anak kita harus kita sayangin benar-benar dan diberikan perhatian lebih di dalam kasih sayang, karena memang dia sifatnya anak-anak, masih sifat anak-anak. Disabir di sini yudrabu ala tarki li ashrin, dan dipukul ketika meninggalkannya pada umur 10 tahun dengan pukulan ghairu mubarrah. 7, 8, 9, biarkan, jangan disetrengin banget. Kadang-kadang kita memang kalau saking kita pengen anak kita jadi orang soleh bener, akhirnya kita melebihi batas. Sifat manusia ada nafas. Ketika nafasnya dia ngerekam, gue dulu dijahatin sama orang tua, gue dulu digalakin sama orang tua, gue dulu dipukul sama orang tua, gue dulu, wah ini akhirnya menyebabkan yang tidak baik di dalam pertumbuhan si anak. Islam mengajarkan anak itu benar-benar nyaman dengan sifat keanak-anakannya dan dia senang di dalam melaksanakan perintah kedua orang tuanya. Sehingga dideketin, dirayu, dibujuk, diiming-imingin, diberikan hadiah-hadiah. Itu sehingga
dia senang, tumbuh gembira dengan kedua orang tuanya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzul fitru lil musafir safaran tawil mubah. Dan boleh berbuka bagi orang yang musafir. Kita Imam Syafi'i harus musafirnya perjalanannya masafatul qasar dan sebelum fajar keluarnya. Imam Syafi'i, walaupun Imam Abu Hanifah membolehkan walaupun setelah fajar, tapi kita Imam Syafi'i harus sebelum fajar keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya untuk perjalanan jarak yang jauh, yaitu 82 km. Safar qasar. Kemudian dikatakan tawilan mubahan, yaitu safar tawil. Safar tawil 82 km. Mubahan, perjalanan yang dibolehkan untuk hanya sekedar jalan-jalan, untuk tidak jatuh kepada hal yang makruh, tidak jatuh kepada hal yang haram. Perjalanan yang makruh, perjalanan yang haram tidak diberikan keringanan tersebut. Kita niat waliyadzubillah untuk maksiat di satu daerah, kita pergi, itu nggak boleh dia meninggalkan puasanya di dalam perjalanan tersebut. Bagi orang yang mampu puasa, afdolnya dia puasa. Karena puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain, kata para ulama kita. Ada kekhususian bulan Ramadan ini dengan anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, beda daripada bulan-bulan yang lain, sehingga puasanya ditekankan oleh ulama, kalau mampu lebih baik dia berpuasa, jangan dia batalkan puasanya walaupun di dalam perjalanan. Walaupun boleh. Walil maridi idza khafa darar ala nafsihi, dan orang yang sakit kalau dia takut kepada atas dirinya dari penyakitnya. Nah, tentu dengan tadi kembali kepada dokter muslim yang adil. Dia atau penyakit yang memang mubih li tayammum kemarin, membolehkan dia untuk tayammum. Bertambah rasa sakitnya, bertambah masa sakitnya, bertambah jenis sakitnya. Kalau dia puasain, bertambah jenis sakitnya, bertambah masa sakitnya, bertambah rasa sakitnya. Nah, itu dibolehkan dia untuk berbuka puasa bagi orang yang seperti itu. Kalau tidak disengaja, kata Imam Romli, kalau nggak disengaja sakit. Ini anak-anak pesantren yang tahu nih. Anak-anak pesantren kalau mudah demam, dipakein bawang putih, bawang merah di keteknya, besoknya demam tuh, panas tuh. Disengajain supaya bisa malas belajar, malas. Ini sebenarnya rahasia ini, terbuka juga ini. Nah, untungnya bukan anak santri. Kalau disengaja kata Imam Romli nggak boleh. Kata Imam Ibn Hajar hatta sengaja. Namanya sakit, udah jatuh sakit dia nggak mampu katanya. Nah, itu kata Imam Ibn Hajar dibolehkan walaupun sengaja sakitnya. Walil hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima, dan orang yang hamil dan orang yang menyusui kalau keduanya takut atas dirinya au alal walad, atau atas anaknya saja. Gaidahnya membatalkan puasa karena orang lain, mewajibkan bayar qadha dan fidyah karena orang lain. Tapi kalau atas dirinya hanya bayar qadha. Atas dirinya dan orang lain hanya bayar qadha saja. Yang bayar dua, bayar qadha juga, bayar fidyah juga adalah orang yang buka karena orang lain, bukan karena dirinya. Dia menyelamatin orang, dia nyemplung akhirnya minum air, atau kebakaran dia minum, dibatalin, dia menyelamatin orang lain. Itu sebab-sebab dia karena orang lain, itu menyebabkan dia harus bayar qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau hanya dirinya saja takut, dia puasa, orang hamil, nggak enak, itu berasa nggak enak, buka. Tapi apa? Bayar qadha. Dirinya nggak merasakan janinnya bermasalah. Tapi kalau dia bilang, aneh nggak enak, janin aneh juga bergerak-gerak nih. Ini anak yang aneh susuin nggak mau nyusu, nggak enak. Akhirnya anta, susunya anta. Akhirnya apa? Dia buka puasa, bayar qadha saja. Kenapa? Karena ada sebab dirinya. Karena di dalam kaidahnya fikih, kalau karena sebab diri itu mengalahkan sebab-sebab yang lainnya. Sebab orang lain kalah, sehingga bayar qadha itu lebih dominan nilainya daripada bayar fidyah. Ketika diwajibkannya dia bayar qadha doang, maka dia sudah fidyahnya hilang. Walaupun tadi kalau hanya orang lain wajib qadha, wajib bayar
fidyah. Wa yaqduna kulluhum wa yajibu ma'al qada li kulli yawmin mudun ala man aftara li ingadi hayawanin, dan seluruhnya membayar ganti ya, orang yang buka puasa karena hamil, karena menyusui, karena menyelamatkan orang, dia wajib membayar qada. Dan bersamaan dengan bayar qada, wajib juga setiap hari dia mengeluarkan 1 mud bagi orang yang tadi itu menyelamatkan orang lain. Kemudian atas orang yang hamil dan orang yang menyusui kalau takut hanya karena anaknya saja. Kalau karena anaknya saja, maka dia wajib membayar qada dan wajib juga membayar 1 mud. Wa alaman akhara al-qada, begitu juga orang yang tidak membayar qada pada tahun lalu. Tahun lalu dia nggak membayar qada. Dia hamil, dia haid, dia nifas. Oh, berjalan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Sya'ban akhir dia nggak bayar. Dia mau Sya'ban, dia belum bayar-bayar. Sampai habis Sya'ban, Ramadan lagi, dia belum bayar juga. Nah, dia juga bayar fidyah. Kemudian nanti setelah Ramadan selesai, dia bayar qada tahun yang lalunya. Kalau tahun yang sekarangnya dia full. Tapi kalau sekarangnya dia ada juga, nggak bayar juga, nggak puasa juga, bayar qada. Ternyata begitu juga, nggak dibayar juga sampai tahun. Itu yang berkelipatan hanya bayar mudnya saja. Bayar mudnya saja berkelipatan. Nah, begitu juga qadanya kalau dia nggak puasa lagi. Nggak puasa lagi di tahun keduanya. Di tahun pertama dia nggak puasa sampai Ramadan, tahun kedua dia nggak bayar. Bayar qada, bayar mud. Kemudian nanti setelah Ramadan ini dia bayar fidyahnya setiap hari. Dibayar fidyah dulu setiap hari di bulan Ramadan yang sekarang, kemudian dibayar qadanya setelah Ramadan selesai. Dari tahun yang kemarinan, tahun yang lalunya. Dibayar berapa hari? Misalkan di tahun 2010 dia nggak bayar. Digampangin, 2010 dia nggak bayar. Qadanya cuma 5 hari. Dia 2010. 2011 dia nggak bayar qada. Nah, bayar 5 hari bayar mud, dan setelah 2011 Syawal Dzulqa'dah dia harus bayar 5 hari qadanya. 2012 dia nggak bayar juga, berkelipatan qadanya. Berkelipatan mudnya 10 berarti. Mudnya 10. 2013 nggak dibayar juga, 15, begitu aja. Qadanya cukup dengan 5 harinya tadi. Kalau di 2011, 2012, 2013 nggak ada yang bolong lagi. Wa 'alal hamli wa murdi idza aftarata. Wa 'ala man akhara qada bi ghairi udhrin. Dan ada orang yang mengakhirkan, memperlambat bayar hutangnya tanpa ada udzur. Wajaba ma'al qada'il fidyah. Maka wajib dia membayar qadanya disertai fidyah. Wa man aftara bi ghairi udhrin, dan siapa orang yang membuka puasa, membatalkan puasa tanpa ada udzur, wajib alaihi al-qada 'alal fawr, maka wajib dia membayar qadanya secara langsung. Ya kalau tidak ya bahasanya dia dosa besar meninggalkan bayar qada dari puasa yang dia tinggalkan. Masalahnya banyak di sini orang-orang yang nggak nulis berapa dia pernah ninggalin puasa Ramadan. Nah, itu dia kata ulama, kalau mau bijak ambil nilai yang tertinggi. Kalau mau bijak, ambil nilai yang tertinggi. Kalau mau madhab yang lain, ya udah tobat aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita Imam Syafi'i, ambil yang bijak. Yang bijaknya apa? Ambil nilai yang tertinggi. Kira-kira berapa kali kita setiap tahun meninggalkan puasa Ramadan tersebut, dan kita bayar qadanya dan juga kita bayar fidyahnya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.